Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media bagi Anda yang belum tahu. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim di @halimciang. Bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar bagi yang belum masuk ke dalam grup, boleh banget untuk langsung masuk dengan memberikan nomor teleponnya sahabat pembelajar di chatroom ini. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin jam 10 kita menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih baik. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Aging Well, Look and Feel Younger. Oke. Jadi usia tua sering diasosiasikan dengan imunitas, otot, tulang, sendi yang keropos dan lemah, serta menumpukin serangkaian keluhan dan masalah penyakit. Haruskah semua orang menua dengan nasib seperti ini? Adakah pilihan yang lebih mengembirakan yang akan ada pilihan yang lebih mengembirakan yang akan dikuak dalam seminar online kita hari ini bersama Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama dengan Pak Halim. Bagi Anda yang ingin langsung bicara dengan Pak Halim, boleh juga untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan Anda untuk langsung bicara dengan Pak Halim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, baik Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai aging well, look and feel younger? Silakan Pak Halim. Ya baik Bu Jessica, saya izin dulu untuk share screen karena ada sedikit presentasi untuk memberi struktur kepada apa yang saya sampaikan. Ya, aging well, look and feel younger. Kita semua sih berharap ya bisa diberi umur panjang, bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik ya. Jadi ini salah satu topik yang semoga bisa membekali kita semua untuk nantinya punya modal dan mungkin memiliki hak untuk umur yang panjang ya. Karena kadang kalau kita bicara agak sulit nih, dilematis. Kenapa? Di satu sisi kita tahu bahwa semakin orang tua ya namanya, semakin tua itu kadang diasosiasikan sebagai bukan asosiasi dulu deh, saya bahas dulu misalnya terhadap orang tua kita menyaksikan betapa misalnya sebagian orang tua kita sulit untuk diberi nasihat ya. Kalau dikasih nasihat itu pokoknya nggak masuk. Ibarat dulu mungkin waktu orang tua kita memberi nasihat kepada kita waktu masih remaja juga sama tuh, kita juga sulit diberi nasihat. Giliran kita udah dewasa, kita udah mendapatkan pengetahuan baru yang mungkin mereka tidak dapatkan atau belum dapatkan, terus kita beri nasihat, mereka balas ke kita ya. Mereka membalas dan mereka lah yang mungkin lebih tidak mau dengar. Jadi saya rasa daripada nantinya kita menua dan ibaratnya jadi sulit dinasehati,
Jadi kan alangkah baiknya kalau kita muda, berbagai hal-hal positif sudah kita kumpulkan dulu. Jadi waktu nanti kita tua, waktu kita dinasihati anak-anak kita, kita bisa meng-create satu budaya baru, ya. Uh, dan pada saat yang sama, sekarang kita balik lagi, sama juga nih kita berpikir tentang aging. Apa sih asosiasi sahabat pembelajar tentang tua, tentang menjadi tua? Apakah menjadi tua itu dianggap menakutkan karena asosiasinya apa? Sakit-sakitan, uh, asosiasinya apa? Khawatir ya, jadi khawatir, sakit-sakitan, berbagai masalah penyakit, keluhan, rasa sakit muncul, terus uh, grumpy, ya misalnya grumpy itu kayak menggerutu terus, apa-apa dikomplain, tidak pernah puas dengan kehidupan, ya. Atau bahkan ada yang mengasosiasikan tua dengan kesepian, ya. Ada juga kesepian, ada juga uh, loneliness, ya, itu maksudnya. Nah, atau kita mengasosiasikan hidup tua dengan atau menua menjadi tua itu sebagai sesuatu yang saya look forward banget untuk tua. Dihormati, disegani, bijak, menjadi tempat untuk bertanya, menjadi tempat untuk memberi wejangan, ya, mendapatkan wejangan maksudnya dari anak-anak muda. Look forward karena asosiasinya retirement yang menyenangkan, tubuh yang masih sehat dan mandiri gitu. Jadi kita bisa mengasosiasikan satu hal, yaitu menjadi tua itu dalam dua sudut pandang yang berbeda. Nah, mana yang kita inginkan ya jelas sekali ya kita ada pilihannya. Tapi untuk mendapatkan pilihan yang meraih apa yang kita pilih, itulah yang kita bisa raih. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama ini, grafik ini pernah saya tampilkan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita ada grafik X dan Y, di mana di Y itu aksis vertikal adalah kekuatan otot dan tulang, ya, kemudian hormon alami, stamina, kekebalan tubuh, kinerja organ, kualitas hidup, dan lain sebagainya. Makin tinggi ya makin bagus ya, makin turun ya makin jelek. Tapi yang di X-nya yaitu ada umur. Nah, umur yaitu berjalannya waktu gitu. Nah, kita bisa melihat nih ada 3 garis, garis hijau, garis merah, dan garis biru putus-putus. Nah, kira-kira sahabat pembelajar tahu nggak yang mana kira-kira kita inginkan atau mana yang sedang kita jalankan gitu. Saya sih berusaha untuk ada di garis hijau gitu ya. Tapi banyak nggak dari kita yang mungkin ada di garis merah ya. Nah, kalau garis merah kan berarti yang namanya mungkin saya coba tampilkan. Nah, pola hidup yang tak sehat, perlawanan hati terhadap kebiasaan hidup sehat. Ya, waktu diajak olahraga aja menggerutu, capek, saya baru keramas, nanti lengket lagi, nanti bau asem, badannya besok pegel-pegel, menderitanya berapa hari, padahal olahraga yang cuma sebentar, merugikan. Saya nggak mau. Ya, atau diajak makan, berpola makan yang lebih sehat, makanannya nggak enak, nggak ada rasa, nggak nendang, harus diukur porsinya. Kayak jadi saya kelaparan terus, yang menderita deh, udah nggak enak, lapar terus lagi, mana tahan, gitu ya. Atau misalnya opsi cara pandang yang melemahkan hati. Ya, seperti kita ketahui, bahkan ada rasa kesal, dengki, dendam, itu bisa bahkan memunculkan kanker gitu di dalam tubuh kita. Nah, itu yang membuat kita yang nanti tidak mendapatkan potensi atau harapan hidup yang panjang gitu. Belum lagi yang garis biru, putus-putus ini apa ini? Nah, medikasi menahun. Mungkin nanti bisa umurnya lebih panjang, tapi dilalui dengan apa? Dengan kekuatan, dengan tulang,
dengan hormon, dengan stamina, kekebalan tubuh, kinerja organ yang lebih rendah lagi. Tapi hanya semacam ada uh, life extension sedikit ya dengan beberapa medical technologies, tetapi kualitas hidupnya mungkin kurang bagus gitu ya. Nah, itu yang tentunya menjadi satu realita dan pilihan ya buat kita. Sementara ada juga yang, nah ini nih, jadi kita harus melihat, nanti kita ke garis hijau ya, kita masih fokus di garis merah dan biru. Berarti artinya apa? Artinya yaitu nantinya jadi sakit-sakitan, putus asa, tidak banyak berpengharapan, tergantung pada orang lain, merepotkan, atau menjadi beban anak dan cucu, gitu ya. Apakah ini ending yang kita inginkan untuk menghiasi tahun-tahun terakhir kita, ya? Kemudian, nah di sini juga yang garis biru itu seolah-olah membeli umur, menua dalam kesakitan dan bahkan mungkin kemiskinan karena uang yang telah dikumpulkan sejak muda harus dikuras untuk membiayai meditasi, ya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan gitu. Waktu berjalan terus, kita tidak bisa menghentikan waktu. Makanya menua itu kalau diberi umur panjang, berarti menua itu adalah satu keniscayaan. Nah, dengan keniscayaan ini, pilihan nasibnya, destiny namanya. Ini opsi yang pertama. Atau opsi yang kedua nih. Nah, yang hijau ya, pola hidup sehat, olahraga teratur, mengatur pola makan, opsi cara pandang yang menguatkan hati, ya adanya pertemanan hati di sana, kemudian istirahat yang cukup, sinar matahari, ya air dan udara yang bersih, kesejahteraan yang dibangun sejak muda, ya dan bisa dinikmati secara optimal, sehingga nantinya menjadi seperti apa. Jadi ini ya, hidup berkualitas di usia harapan hidup yang lebih panjang, hidup berkualitas bahkan dari muda gitu, nanti di usia tuanya menjadi mandiri, tidak merepotkan, masih bisa beraktivitas banyak, masih penuh harapan dan optimisme. Usia tua masih diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat dan menyenangkan. Nah, mana yang kita harapkan untuk terjadi? Itulah yang kita wish. Tapi wish juga perlu ada action. Nah, sudah melihat bahwa orang tua kita, bisa umur panjang, 80-an, nggak pernah olahraga kok. Dia mah yang penting happy-happy aja. Ya, bisa juga. Tapi kan nanti keluhannya sedikit banyak pasti mulai ada, ya. Kita jarang mendengar orang tua yang nggak pernah olahraga, mudanya merokok terus, ya udah puluhan tahun, terus tuanya sehat bugar kuat. Jarang sekali, ya. Itu bukan rules, tapi itu exception. Pengetahuan. Itu bukan aturan yang pasti terjadi pada semua orang. Jadi perlu diperhatikan di sana, gitu. Jangan salah mengambil referensi sehingga mengira itu aja bisa. Iya, dia aja bisa. Kamu bisa nggak? Kita kan belum tentu. Kita kan diberi nasib atau diberi setiap hari kita bertemu dengan junction, dengan perempatan, pertigaan, ya, dan kita harus akan memilih jalan mana. Begitu kita memilih jalan, arah kita, mungkin akhirnya kita bisa berbeda tujuan, beda outcome gitu. Memang ada juga 1001 jalan menuju Roma, tapi mungkin ternyata kita udah pilih salah jalan, terakhir-terakhir masih diketemukan di sana. Bisa jadi. Tapi setiap junction itu berpotensi memberikan kita arah, outcome, destiny yang berbeda gitu ya. Jadi kita keep in mind aja dulu ya, be aware, keep in mind, sehingga kita bisa membuat satu pilihan yang bertanggung jawab. Kalau bisa, kita mengambil pilihan ini dan kita konsekuen.
Ya, kalau udah mengambil pilihan di garis merah, nanti tua, kalau sakit-sakitan, kalau harus mengeluarkan banyak uang untuk medikasi, jangan komplain. Terima aja. Ya, itu namanya konsekuensi dan tanggung jawab. Tanggung sendiri. Nah, kalau bisa begitu nggak apa-apa tuh. Gitu ya. Nah, tapi kita itu adalah semua pilihan. Ya. Menurut Harvard, ya, latihan pengencangan otot. Nah, ini kita langsung jump nih. Kenapa saya dari dulu selalu mengatakan strength training, bukan aerobik. Seolah-olah saya anti aerobik, bukan. Aerobik adalah olahraga yang baik sekali. Ya, memang kalau dilihat strength training memiliki beberapa advantages ya. Salah satunya adalah ini, membangun lebih dari sekedar otot. Ya, kalau otot hubungannya dengan rangka. Kalau otot kuat, rangka pasti kuat. Kalau otot dan rangka kuat, metabolisme bagus, lemaknya cenderung lebih rendah. Pembakaran saat istirahatnya cenderung lebih tinggi. Ya, dan karena otot juga adalah organ endokrin, endokrin itu adalah organ produksi hormon dan bahkan tempat uh, bersarangnya banyak sel kekebalan tubuh, ya berarti otot yang banyak yang diraih secara alami juga adalah indikator daya tahan tubuh yang kuat. Nah, kan banyak sekali tuh manfaatnya ya. Jadi uh, kita bisa lihat di sini, bahkan ini adalah artikel yang diterbitkan oleh Harvard Health ya. Latihan kekuatan memperlambat penurunan atau pengeroposan tulang dan membangun tulang yang keropos. Bahkan yang keropos aja dibangun lagi jadi padat ya. Tekanan dan tarikan beban pada otot rangka saat kita berolahraga menghasilkan tulang yang lebih kuat dan padat. Latihan kekuatan juga menawarkan manfaat tulang melebihi latihan aerobik. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, ini adalah Harvard yang ngomong. Jadi sekali lagi saya tidak anti aerobik. Saya hanya mengatakan, ingat ya, waktu kita berolahraga beban, kita bisa ngos-ngosan nggak? Bisa. Waktu kita berolahraga pengencangan atau kekuatan atau beban, detak jantung kita naik ya, naik. Mirip dong sama lari. Ya mirip, gitu ya. Tapi kita mendapatkan keuntungan ototnya yang dilatih. Ya, sekaligus otot rangka dan otot jantung. Nah, kalau kita berlari, kita dapat otot apa? Gitu ya. Itu belum lagi konsepnya kalau berimpact. Berimpact dalam arti ada dentuman yang harus diserap oleh persendian kita. Nah, kalau sehari-hari kita berlari berkilometer sehingga menjadi ribuan langkah, berarti dentuman pada persendian itu terjadi ribuan kali setiap harinya. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Latihan kekuatan mentargetkan pada panggul, tulang belakang, pergelangan yang menjadi tempat paling sering terjadinya fraktur. Dan ternyata ini semua implikasinya adalah site spesifik. Kita latih otot lengan, tulang di lengan lah yang menjadi lebih padat. Kita melatih otot punggung, tulang di punggung lah yang biasa keropos, yang ini dipadatkan. Ya, jadi manfaatnya bisa site spesifik seperti itu. Keren kan? Itu sayang banget kalau tidak membutuhkan biaya yang besar. Mau ke fitness center, bagus banget, itu investasi yang bagus. Kalau masih malu mau mulai di rumah dulu, boleh sekali ya. Kemudian latihan kekuatan juga menitik beratkan pada tenaga dan keseimbangan, sehingga meningkatkan yang namanya kekuatan dan stabilitas. Strength and stability. Sehingga mendorong kepercayaan diri kita. Menunjang pola hidup kita yang lebih atur dengan menurunkan insiden jatuh. Mengurangi nih, karena apa? Kita kuat. Gitu ya. Kalau misalnya ada gempa, tiba-tiba misalnya ada goncangan dan kita kehilangan keseimbangan, kita lebih less likely untuk jatuh. Dan kalau jatuh pun ternyata mengurangi derajat fraktur atau derajat cederanya. Gitu. Manfaatnya banyak kan? Gitu. Sayang sekali kalau tidak diambil ya atau dimanfaatkan. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi di aksis
Y dan X. Di Y itu ada yang saya tulis hormon turun. Nah, di sini ada beberapa studi. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Hormonal response setelah respon hormon setelah latihan beban ya. Pada yang tua dan muda. Itu dilakukan tahun 2007 dan ada juga bahkan dari tahun 1995 pada pria di usia 55 sampai 70 tahun. Ya, hormonnya masih bisa meningkat. Ada yang namanya akut. Yang akut berarti yang sifatnya baru olahraga, segera sesudah olahraga atau bahkan di saat olahraga itu terjadi peningkatan sharp rise ya, peningkatan akut. Nah, itu kan akan membantu kita mendapatkan elevated level of hormone for a sustained period of time ya, untuk satu waktu yang cukup tersustain. Jangan salah ya, hormon-hormon ini terutama testosteron dan growth hormone dan juga salah satunya masternya dalam arti pemicunya atau indikator pemicunya adalah DHEA, dehydroepiandrosterone. DHEA ya, DHEA, testosteron growth hormone. Coba tanya ya, itu adalah hormon yang sering diresepkan di klinik anti-aging gitu. Ini rahasia ya, jangan kasih tahu gitu. Nanti dikira saya bilang, oh kamu nggak usah ke klinik. Bukan itu, tapi lebih pada daripada ya, kita coba pikirkan, daripada kita misalnya mendapatkan dari luar dan harganya bisa jutaan sekali suntik ya, bisa ratusan ribu, jutaan, konsultasinya aja sebelum pakai obatnya aja udah berapa ya. Kita bisa pikir yang kayak tadi, itu kita mau tergantung pada medikasi atau kita mau mandiri, tergantung pada diri kita sendiri. Kita pikir, oh kalau duitnya lebih kurang bahkan bisa lebih mahal, mending saya pakai uang itu untuk misalnya jatah budget makan saya perbaiki supaya pilihan makanan saya lebih bagus ya, kualitasnya, karena dengan berolahraga saya mungkin akan makan lebih banyak, jadi saya perlu bijak dengan keuangan saya. Bagaimana caranya saya tidak spend lebih banyak tapi saya bisa makan lebih banyak gitu ya, dan yang berkualitas. Berarti mungkin masak sendiri, akhirnya menimbulkan skills baru, enrichment namanya. Jadi dengan satu pilihan kita bisa memperkaya diri kita dalam banyak skills dan banyak purposeful activity. Tapi satu lagi, gue santai aja, tinggal terima suntikan, bayar, selesai, udah dapat semua yang saya inginkan. Nah, kita bisa memilikinya sekarang ya. Terus ini juga ada studi, ini baru sekali tahun 2019, dampak dari latihan beban pada health related quality of life di older adult. Bahkan ini studi ini sifatnya adalah systematic review and meta-analysis. Artinya apa? Pengumpulan berbagai studi ilmiah dan menemukan satu benang merah kesamaan protokol sampai kesamaan hasil dan kesamaan kesimpulan. Ya, jadi ini kalau misalnya ada konklusinya atau ada kesimpulannya, berarti atau ada kesimpulan yang nyata bahwa adanya benang merah yang nyata across studi-studi ilmiah yang ada selama mungkin 10 tahun terakhir, itu berarti semakin absah dan tak terbantahkan lagi gitu. Nah, di sini ditemukan nih, ini sengaja saya buat bahasa Inggrisnya, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Dampak terbesar latihan beban itu ya, yang paling signifikan ada pada kesehatan mental dan kurangnya keluhan rasa sakit ya. Keluhan rasa sakit dalam arti apa? Kan orang bertambah tua pasti ada aja keluhannya. Nanti sakit ini, aduh saya kenapa ya sakit ini, aduh saya kenapa ya, medical check up, cek sana cek sini, terus ntar udah cek sana cek sini, solusinya apa ya? Ya obat lagi gitu ya. Nah, tapi ternyata ini dengan latihan beban, kualitas hidup meningkat, keluhan rasa sakit berkurang, ketergantungan akan obat ada medikasi juga akan berkurang ya. Kemudian setelah menyingkirkan hasil dari satu studi, karena ini studinya melibatkan 16 studies ya, ternyata setelah
dan mereka melakukan statistical calculations gitu. Ternyata begitu ada satu studi yang kayaknya agak nyeleneh nih, hasilnya dibuang sebentar, 15 studi begitu dikumpulkan, ternyata malah menunjukkan peningkatan signifikan pada fungsi peran emosional, fungsi peran sosial, dan fungsi peran fisikal ya. Bahkan di sini ditulis the meta-analytic evidence, bukti meta-analisis ini dalam riset ini clearly supports the promotion of resistance training. Ya, sangat jelas mendukung latihan beban untuk meningkatkan health related quality of life pada orang berusia lanjut. Sekali lagi, ini studi nyata, absah, mutlak, tak terbantahkan. Ya, mau aging well and feel younger and feel stronger, ini kuncinya ya. Harvard sudah bilang, kemudian bahkan Harvard juga pernah menuliskan, mempublikasikan ya artikel ya, yang tulis juga PhD ya, mengatakan if you want to live longer, lift weight gitu. Kalau ingin hidup lebih panjang, angkatlah beban, do resistance training ya. Nah itu udah jelas tuh gitu. Nah, saya kebetulan nih kemarin iseng, ini udah malam nih, ya saya ngaku, saya ngerjain slide ini malam. Saya somehow ada ide untuk membuat matrix aging well. Matrix ini seperti apa? Saya berpikir kira-kira kalau kita menua dengan baik itu, like a wine, seperti katanya anggur, like a fine wine, semakin menua, anggur itu akan semakin enak diminum. Nah, itu apa saja? Ada gabungan antara postur, strength, ya postur fisik, strength, ya berarti kekuatan, ada hubungan juga dengan kognitif dan mungkin mental, ya, dan juga ada purpose dan wisdom. Nah, kalau kita aging well itu kita perlu memiliki kelima ini dalam level yang tinggi. Mencatat skor di postur, strength, kognitif, purpose, wisdom ini tinggi. Ya, saya mohon izin nih menyampaikan ceritanya teori saya sendiri, tapi saya bisa saja salah, saya bisa saja keliru, atau saya bisa saja kurang lengkap ya. Jadi mohon maaf karena ini dibuat dalam waktu singkat. Tapi kalau melalui perenungan sesaat waktu kemarin itu, saya mendapatkan ini. Kombinasi dari postur dan kekuatan memberikan kita metabolisme yang lebih bagus, balance, keseimbangan yang lebih bagus, koordinasi gerak yang lebih bagus, independence yang berarti memberikan kita kemerdekaan gerak, ya, kebebasan bergerak, freedom, movement freedom. Ke independence lebih kepada kemandirian, tidak tergantung, tidak merepotkan, tidak menjadi beban, ya, dan masih memiliki sexual function yang baik. Gitu. Kemudian gabungan antara strength dan kognitif. Strength dan kognitif berarti kekuatan dan kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu adalah kemampuan belajar, kemampuan untuk memori, memiliki gerak otak yang cepat, otaknya aktif, analisisnya tajam, ya. Kesimpulannya Pak Halim? Gitu ya, belajarnya mood swingnya ya, kalem, menyenangkan sekarang. Nah, kognitif dan purpose berarti apa? Wah, selalu ada karena memiliki kreativitas ya, selalu berpikir, wah saya punya project, apalagi yang bisa saya lakukan. Project itu tidak harus bisnis, tidak harus pekerjaan, bisa saja apa, proyek filantropis, melakukan kebaikan untuk sesama, baksos, misalnya ke animal shelter, ya, misalnya
menawarkan kekuatannya, kemampuannya untuk mengajar di tempat lain, untuk membagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, ya, kekuatan, waktu, uang, kemampuan, keterampilan, ya apa saja, ya. Kemudian karena moodnya masih bagus, masih punya memori yang bagus, ingin jalan-jalan supaya mengumpulkan memori lebih banyak lagi, gitu ya. Masih bisa produktif, masih banyak interaksi, banyak bersilaturahmi, gitu ya. Dan karena dia tahu bahwa untuk memiliki purpose dalam hidupnya dan menjalankan proyek-proyek itu dia tidak bisa sendiri dan perlu bantuan orang lain. Jadi interaksinya jadi banyak. Ya. Kemudian purpose bila digabungkan dengan wisdom berarti apa? Ya, mengarahkan proyek-proyek, mengarahkan energi hidupnya di usia tua itu untuk apa? Life of service, melayani sesama. Sesama bukan manusia saja, bisa sesama makhluk hidup, ya. Kemudian memiliki moral conduct yang baik, ya, memiliki perilaku yang proper, ya, sehingga apa, bisa menjadi panutan bagi yang lebih muda. Dengan menjadi panutan akhirnya dia memberikan legacy dalam arti mewariskan kebaikan untuk di adopt oleh yang lebih muda, sehingga waktu dia meninggalkan dunia nanti, dunia ini untuk orang-orang lain sehingga bisa diteruskan, ya. Dan juga bukan bahkan karena kebijaksanaan, ya, bisa menginisiatifkan union, kesatuan, persatuan. Dalam arti apa? Mendamaikan konflik, ya. Anak-anak yang mungkin lagi ribut atau lagi berselisih didamaikan, diberikan kebijaksanaan. Catering kebijaksanaan, ya, atau mewariskan kebijaksanaan itu. Jadi inilah matrix aging well yang saya sebutkan, dan kita memiliki modal bergeraknya dari menjaga kesehatan kita dari awal, ya. Nah, ini dia nih, asal bagi yang belum tahu, ya, bahwa otot kita, terutama otot rangka, namanya otot rangka karena dia menempel pada rangka. Ini supaya ada pembuktian aja, mana buktinya gitu kan, nanti dikira saya berseminar dan isinya hoax dan cerita fiksi gitu, padahal bukan, ya. Ini ada ototnya, kalau nggak salah ini adalah otot apa? Otot lengan, ya, otot biceps. Di sini ada biceps dan triceps menempel pada, ini lihat, ada tulang belikat, ada tulang forearms, di sini ulna dan radius, ya. Ada tulang humerus di sini, ya. Jadi ada tulang-tulang dan otot-otot itu menempel di tulang. Nah, ini bahkan kelihatan sampai ke paling detailnya secara mikroskop. Sliding filament theory yang mengatakan bahwa aktin myosin ini saling bergesekan, myofibril ini saling bergesekan, sehingga menyebabkan luka, menyebabkan kerusakan. Itulah yang nanti menstimulasi tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Otot lagi dirusak, ayo kita perbaiki. Tubuh yang terbiasa memperbaiki kerusakan adalah tubuh yang healing, adalah tubuh yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan mahir, dengan fasih, dengan terampil, ya. Sama halnya juga waktu kita berolahraga, kita menciptakan stres, kita menciptakan radang dan inflamasi, tapi itu terukur dosisnya. Kita bisa mengukur berapa lama, berapa intensif kita berolahraga. Ini adalah stres yang terukur, dan kita berikan kesempatan bagi tubuh kita untuk menghadapi peradangan itu, menghadapi inflamasi itu, menghadapi stres itu, sehingga kemampuan kita untuk meningkat terus terhadap rasa sakit. Pain threshold kita juga akan meningkat. Sehingga kalau yang namanya ada penyakit-penyakit baru, yang keterjangkitan, ada kuman-kuman yang menyerang, tidak terasa. Karena apa? Pain threshold-nya tinggi sehingga gejalanya menjadi jinak. Itu maksudnya.
Bahkan karena inflamasi itu terjadi dan tubuh fasih mengirimkan sel-sel imun untuk memperbaiki peradangan itu, ya, imunitas kita juga fasih dan kuat, terampil, alert, berwaspada, siaga, berpatroli terus. Dan begitu ketemu patogen, langsung diserang. Ya, jadi ini begitu manfaatnya latihan itu tuh, olahraga itu besar sekali. Sayang sekali kalau kita tidak melakukan. Dan guess what? Gratis, bisa di rumah aja, nggak perlu bayar, mudah dan murah. Saya nggak harus kaya, ya nggak harus bayar saya untuk bisa berolahraga. Ya nggak harus tergantung sama pelatih. Padahal saya personal trainer loh, ya. Saya daily living saya juga saya melatih klien, tapi saya selalu siap bahwa klien saya suatu hari akan berhenti dan saya siap untuk membekali mereka modal untuk nanti bisa berolahraga secara mandiri. Jadi saya tidak pernah mengharapkan passive income dari klien agar tergantung saya terus supaya mereka bayar saya terus. Ya, saya tidak demikian. Ini juga otot-otot rangka lainnya, ya. Ada otot punggung. Nah, yang kiri ini otot punggung, bisa dibayangkan. Ini aja baru lapisan dalam otot punggung. Yang di sini ya. Nah, ini ada panahnya saya tampilkan. Nah, ini yang di kiri otot punggung bagian dalam, lapisan dalam. Lapisan luarnya mana? Nah, yang ini. Nah, jadi kita latih semua nih otot-otot di sini, ya. Kita bisa melatihnya, nanti saya tampilkan gerakan apa saja yang melatih otot-otot ini semua. Kalau diperkuat, balikin lagi. Usia tua biasa kendalanya apa? Sakit pinggang. Biasa kalau dicek L4, L5-nya selalu bermasalah. Ya, bantalan sendinya sudah menipis, kemudian udah kaku, kemudian ya bahasanya mungkin encok, nggak bisa gerak sampai syaraf kejepit. Syaraf kejepit biasanya karena apa? Otot-otot ini melemah, otot-otot ini, nah ini saya tampilkan lagi, otot-otot penyangga tulang belakang ini melemah, kemudian seiring lemahnya otot-otot ini, berat badan tambah meningkat, kita banyak duduk, terjadi kompresi. Kompresi, kemudian bantalan sendinya, kalau dikompres karena dia berupa bantalan yang kenyal, apa yang terjadi? Dia akan tertekan, dan isi dari bantalan itu bisa keluar, muncrat. Dan muncratan itu dalam bentuk mungkin konsistensi seperti gel, akhirnya menyentuh saraf, yang di situ dibilang saraf kejepit. Oh, harus operasi, nanti gelnya mesti dibersihkan atau apa segala macam, saya nggak tahu prosedurnya. Tapi alangkah baiknya kita mencegahnya dan tidak membiarkan dia terjadi dengan otot-otot. Saya zoom ya, saya berarti keluar dulu ke sini, lalu cuma keluar ya, saya bisa zoom. Ya. Nah, otot-otot ini agar kuat, agar diperkuat. Setelah menguat, maka kompresi itu bisa ditahan. Kompresi itu bisa dicegah atau ditahan sehingga bantalan sendi ini aman. Maksudnya seperti itu, ya. Kembali lagi, ini bukan teori, ini sudah dibuktikan. Jadi inilah gerakan-gerakannya ya, sahabat pembelajar, yang bisa kita lakukan. Yang kiri ini atas bawah adalah satu paket. Ini yang namanya scapular retraction. Perhatikan lengannya lurus, yang membedakan adalah yang di atas bahunya di depan, yang di bawah bahunya sudah di belakang. Jadi, padahal lengannya masih lurus. Terjadi gaya tarik, tapi bukan dari lengan, tapi dari belikat. Depan, sisi ke belakang. Itu adalah otot punggung banyak yang bekerja di sana, diantaranya seperti rhomboid, diantaranya seperti ini, ya, trapezius mid tengah.
trapesius tengah, rhomboids ya, juga akan rhomboids mungkin nggak begitu kelihatan di sini ya, berpartisipasi untuk menggerakkan gerakan ini. Ini adalah postural. Kembali lagi saya tadi sampaikan di sini kan, posture and strength. Disinilah posture and strength. Agar kita tidak mudah membungkuk. Karena biasa semakin tua katanya semakin bungkuk, semakin pendek. Karena dia tidak semakin pendek, dia terjadinya pembungkukan dan ototnya melemah sehingga terjadi kompresi, dia memendek. Nah, ini dijaga supaya posturnya tetap bagus. Ya. Kemudian ini juga sambungan dari gerakan yang kedua yang di tengah ini adalah sambungan, ya. Setelah diretraksi skapulanya, setelah kita pertemukan di tengah, kita bisa ayunkan siku kita untuk mengontraksikan lebih banyak otot lagi, ya. Ini adalah view dari atas. Kalau ini pakai apa dong? Saya nggak ada alatnya. Beli saja yang namanya resistance band, murah kok, di toko online banyak. Harganya tidak sampai 100.000, ya. Sudah memiliki beban ini biasanya dari karet. Nah, ini siapa nih, ini apa, bisa ada patokannya, bisa dipakai railing tangga, bisa pakai handle pintu atau apapun juga, atau bahkan bisa berolahraga dengan pasangan sehingga pasangannya yang memegang dan kita yang berolahraga nanti gantian gitu ya. Jadi banyak sekali. Dan ini juga untuk otot bahu ya, terjadi fleksi pada bahu, kemudian pada pinggang juga karena ada beban yang menarik menjauh ya, menjauh dari torso, dari tubuh, maka pinggang juga akan dikuatkan di sini ya. Dan bagi ada yang misalnya gerakan di bawah nih, dari tadi gerak-gerak bikin mengganggu aja, ya ini gerakan apa? Nah ini sederhana ya, ini gerakan plank yang dynamic, maju mundur untuk keseimbangan kanan kiri. Bagi yang mungkin punya skoliosis, mungkin ini bisa menjadi salah satu olahraga yang baik untuk dilakukan ya. Tapi saya nggak punya alatnya, beli alatnya mungkin hanya, kalau nggak salah terakhir saya beli hanya 50-60 ribu di online. Kalau nggak punya gimana? Gampang ya. Kan pernah lihat ya di WhatsApp atau di mana gitu ya, di chat ada video orang bertreadmill secara alami di rumah dengan menuangkan air sabun di lantainya ya supaya bisa melakukan ini. Kenapa tidak? Ya, tuangkan dulu di lantai air sabun sambil olahraga dulu, setelah selesai dipel, lantainya juga jadi bersih ya. Jadi dapat banyak manfaat. Ini bagus sekali ya, olahraga tidak harus dengan biaya yang mahal. Ini olahraga juga dengan bahan-bahan alat-alat sederhana. Ada wall sit, cuman perlu tembok. Semua orang punya tembok ya. Kemudian ini push up juga bisa dilakukan. Kemudian ini berjinjit juga bisa. Ini untuk otot paha belakang dan pinggul. Dan ini juga untuk pinggul dan untuk pinggang secara keseluruhan. Ya. Gerakannya yang penting pelan. Tidak harus cepat, tidak harus terburu-buru, tidak harus mengejar hitungan. Yang penting dirasakan di otot dan bergerak dan memberikan tekanan yang optimal. Bukan maksimal, tapi optimal ya. Lakukan berapa kali? Ya, 10-15 kali, istirahat setengah menit, istirahat 1 menit, 10-15 kali lagi. Gitu aja. Sampai kayaknya, udah kayaknya 80% nih, udah deh berhenti. Saya pindah ke gerakan lain. Begitu lagi, 10-15 kali istirahat, 10-15 kali istirahat. Sampai lama-lama 10-15 kalinya berat sekali untuk dilakukan, 80% dari maksimal, berhentilah. Sederhana kan? Bisa sambil nonton, bisa sambil tunggu masakan mateng, bisa sambil tunggu jemuran kering, ya apa saja bisa. Jadi, atau bahkan di sela-sela meeting, atau sekarang banyak yang work from home, wah, sambil nonton sinetron juga bisa, ya. Jadi setiap ada sinetron, waktu iklannya dipakai untuk olahraga. Kemudian pola makan, saya selalu menganjurkan ya intermittent fasting untuk kesehatan, karena banyak sekali hanya dengan memberikan kelaparan pada sel, kita ternyata mengaktifasikan banyak sekali manfaat kesehatan ya.
Yang caranya dengan apa? Ya misalnya menurunkan berat badan tubuh melalui pengendalian jadwal makan. Memicu satu mekanisme yang namanya autofagi, ya sistem bertahan hidup tubuh. Caranya ya seperti ini ya, kita berpuasa lebih kurang 14, 16, bahkan kalau ada yang kuat 20 jam boleh ya. Akibat akibat tidak mendapatkan makanan ini, tubuh akan memakan sendiri limbahnya untuk keperluan regenerasi sel. Ya, itu yang namanya autofagi, self eating namanya. Ya, seolah-olah kok mengkanibal diri sendiri, tapi jangan takut. Yang dikanibal, yang dimakan itu barang-barang jelek dulu di dalam tubuh, gitu ya. Sel tumor, sel kanker, kista, mungkin ada daging-daging muncul dan lain sebagainya, protein yang rusak, mungkin embolisme, adanya misalnya gumpalan-gumpalan lemak, gumpalan-gumpalan daging aneh yang muncul tapi bukan apa-apa dan jinak, itu semua bisa dimakan dulu. Ya, ini adalah riset ya. Slide di kiri ini, gambar di kiri adalah slide presentasi dari Profesor Yoshinori Osumi, penerima Nobel tahun 2016 dalam fisiologi dan medicine. Ya, ini Profesor Osumi menggunakan slide ini untuk memberikan lecture sebelum menerima penghargaan Nobel tersebut akan penelitian beliau. Autofagi dipicu dengan melakukan intermittent fasting. Manfaatnya apa saja? Nah, ini saya terjemahkan satu persatu. Adaptasi terhadap rasa lapar. Jadi kita lama-lama makin terlatih, akhirnya tidak ada rasa lapar lagi. Saya sudah berintermittent fasting RIA hampir 2 tahun. Dan itu biasanya rata-rata saya di 16 jam, kadang 18 jam. Ya, 16 sampai 18 jam dan saya tidak merasakan lapar ya. Proses pembersihan di dalam sel ya, itu yang namanya intracellular clearance. Kemudian menekan tumbuhnya tumor suppression, membinasakan bakteri dari luar, elimination of invasive bacteria, bakteri yang invasif yang menyerang ke dalam tubuh, itu juga bisa dibinasakan. Pengembangan sel telur ya, development of fertility, mungkin maksudnya sel telur janin yang bisa tumbuh dengan lebih sehat ya apabila si ibunya melakukan intermittent fasting dan meng-create autofagi di dalam tubuhnya. Kemudian adanya kehadiran antigen. Nah, ini nih sel-sel penyerang, sel-sel daya tahan tubuh, sel-sel yang sifatnya seperti makrofag, T-cell, dendritic cell, ya, imunoglobulin, berbagai komponen daya tahan tubuh, antibodi alami, ya, semua bisa muncul untuk siap siaga menghadapi berbagai serangan dari luar, ya, termasuk kuman, bakteri maupun virus. Kemudian juga adanya longevity atau panjang umur. Hebat sekali autofagi ini, hanya dengan bukan nahan lapar ya, tapi berpuasa secara pintar. Plus kecukupan gizi, mendahulukan asupan yang penting ya. Ini 7 nutrisi di samping ini menurut saya adalah 7 yang sebaiknya kita dapatkan setiap hari. Gitu. Mungkin sebenarnya satu lagi adalah enzim dan bakteri, itu menjadi satu kelompok ya, enzim dan bakteri ya, dan saya koreksi sebelum saya kirimkan PDF-nya ya. Jadi kalau kita mendahulukan asupan yang penting, kan kita berpuasa nih 14 sampai 16 jam, berarti ada 8 sampai 10 jam jendela di mana kita makan, dan dalam 8-10 jam ini kita memilihlah makanan-makanan yang lebih sehat. Gitu ya. Jadi supaya kita mendapatkan manfaatnya lebih maksimal lagi. Sudah kita clearance makan yang jelek di dalam tubuh kita, tinggal kita masukkan yang bagus-bagus lebih banyak lagi. Alangkah indahnya hidup sehat ya. Sangat indah, sangat mudah, sangat murah. Tidak pernah mahal. Kita tiba di konklusi, kalau kita beruntung, kita diberi umur panjang. Tetapi menurut orang bijak, keberuntungan itu dipersiapkan. Keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Semakin keras kamu bekerja, semakin beruntung kamu jadi. Keberuntungan
Rancangan terbaik dari segala keberuntungan adalah yang kau buat untuk dirimu sendiri. Besaran keberuntungan yang kau dapatkan tergantung pada seberapa ingin dirimu untuk mengambil tindakan. Intinya, semakin awal kita menjalankan pola hidup sehat, semakin besar peluang kita menikmati usia lebih panjang. Semakin lama atau panjang karena konsisten kita menjalankan pola hidup sehat, semakin besar juga peluang kita menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Menua adalah keistimewaan yang tidak semua orang dapatkan. Kalau kita mendapatkan keistimewaan itu, pilih yang mana? Tua sakit-sakitan, tergantung, merepotkan, membebani, atau tua yang sehat, mandiri, produktif, dan masih terus memberi. Dan pilihan itu alangkah baiknya kita buat hari ini selagi muda, atau selagi masih memiliki sehat. Mau semena-mena dulu terhadap kesehatan, lalu menunggu sampai tua baru melakukan. Ingat, kita belum tentu diberi umur panjang sampai tua. Dan kalaupun diberi umur panjang sampai tua dengan kesemena-menaan itu, jangan lupa dampak kesemena-menaan itu bisa mengurungkan niatmu, mengalihkan fokusmu, ya. Dan waktu tidak bisa diputar kembali. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendengar ocehan saya. Semoga bermanfaat adanya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Kita boleh tanya jawab, bebas ya, silakan. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim, dan saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar, betul sekali tadi kata-kata Pak Halim, kita jangan sampai menyesal, sampai nanti kita tua baru kita menyesal ingin balik lagi karena tidak bisa ya Pak Halim. Oke. Luar biasa sekali karena sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, apakah pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit semacam diare, Pak? Dan saya pernah mendengar bahwa saluran pencernaan adalah otak pertama manusia. Hal itu mitos atau fakta ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, soal otot pertama atau apa, ya mungkin karena hubungannya dengan kebutuhan akan makan, ya. Tapi kalau dibilang otot pertama dalam artian bagian dari otot di janin yang terbentuk dulu, ya saya juga kurang tahu, ya. Itu mungkin ilmu perkembangan janin yang mungkin spesialis kehamilan dan ini ya yang mengerti gitu. Dokter spesialis kehamilan. Tapi lebih kepada kalau pola makan yang tidak teratur kadang memicu kita untuk akhirnya pelampiasan. Begitu kita tidak teratur itu biasa pasti hubungannya dengan dua hal. Satu adalah yang namanya telat makan sampai lapar terus makannya jor-joran. Atau pola makan tidak teratur yaitu pilihan makanannya sembarangan. Entah itu dia telat makan atau tidak, pilihan makanannya yang kurang bagus. Gitu ya. Nah, kedua hal itu kan ya jelas balik lagi. Kalau pilihan makan kurang bagus, bisa saja banyak sekali bakteri-bakteri dari luar yang mungkin dari makanan yang kotor ya, atau bahkan misalnya karena sudah lapar, mengunyahnya pun terburu-buru dan tidak sampai hancur. Sehingga lambung mengalami beban yang berat untuk mengolah lagi atau untuk menghancurkan makanan yang belum hancur dari mulut sehingga mengeluarkan asam ekstra untuk menghadapinya. Dan itu akhirnya ya kita kenal dengan gejala perut kembung, begah atau bahkan diare ya karena tingkat jumlah asam yang diproduksi lambung meningkat drastis gitu ya. Jadi kembali lagi gitu, jangan jadikan makan teratur sebagai ketakutan akan diare ya. Ibaratnya saya berolahraga karena saya takut sakit, itu bagus, tapi ada elemen ketakutan di sana. Lebih baik saya berolahraga karena saya menikmati nikmatnya sehat, bukan saya takut pada dampak sakit. Gitu, beda. Ya, keputusan yang sama, tapi berbeda dasarnya.
Satunya di sini adalah takut sakit, menghindari sengsara. Di sini mencari nikmat. Mencari nikmatnya apa? Mencari nikmatnya, saya senang dengan tubuh yang sehat. Saya senang dengan tubuh yang bebas dari penyakit. Saya senang dengan tubuh yang kebal. Gitu. Sama halnya dengan kebijakan kita hari ini. Gitu ya. Semua yang dinamakan protokol itu basisnya apa? Aduh, takut terjangkit. Ini misalnya ya, takut terjangkit, takut kenapa-napa. Kalau saya tidak, gitu. Saya menjalankannya karena saya tahu itu hal yang baik. Menjaga personal hygiene ya adalah baik untuk diri saya, bukan hanya di saat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi sudah saya praktek. Sehingga tidak ada perubahan protokol sama sekali bagi diri saya. Gitu. Semoga terjawab. Ya, Pak Ardian perlu di sedikit kalibrasi aja ya, bahwa kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan minggu demi minggu ini kayaknya eh, kebiasaan hidup sehat ini masih menjadi beban gitu ya. Coba dijadikan sebagai satu pertemanan hati. Terima kasih Semoga terjawab. Pak Ardian Dio, semoga terjawab. Berarti kita harus ubah mindset kita terlebih dahulu ya Pak Halim ya. Ya, dan itu bukan beban dan itu tidak tabu dan tidak dosa. Ya. Lebih baik kita menikmati. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Handi. Saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, izin tanya. Ada suatu kasus seorang orang tua laki-laki punya sakit gula dan darah tinggi serta pernafasan berumur sekitar 69 tahun dan tidak pernah olahraga. Bagaimana treatment yang dilakukan agar minimal sakitnya itu tidak bertambah parah? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Handi ya. Kalau untuk kondisi seperti ini ya lebih kepada sabar aja ya. Kita tahu bahwa kadang orang yang berusia lanjut sulit menerima nasihat dari orang yang lebih muda ya. Ya kita beri pemahaman aja kalau memang beliau mengentertain untuk diberi pencerahan melalui apa bukti ilmiah, kirimkan saja bukti ilmiahnya tentang manfaat olahraga, manfaat mengatur pola makan, ya. Karena kita masih sadari bahwa yang namanya sakit gula dan darah tinggi ini adalah hasil dari kebiasaan buruk bertahun-tahun. Jadi ini tidak bisa di flip dalam sehari, gitu ya. Tapi balik lagi ini semua kan pemahaman, ya. Berilah informasi, pengetahuan yang mengarahkan kepada munculnya pemahaman, munculnya pencerahan. Ya, ya silakan kan setiap minggu ada slide-slide yang dibagikan. Dari slide itu mungkin dari slide seminar ini maksudnya ya bisa di screenshot terus dikirim dan dibuat tulisan sendiri caption. Pak, ini ada informasi ilmiah katanya latihan pengencangan otot bisa memperbaiki gula darah mudah dan murah. Sederhana Pak, kalau Bapak lagi sholat nih, selesai sholat, nah tinggal plank aja 5 kali, 5 kali 1 menit, gitu ya, atau 5 kali 30 detik. Nah, sehari 5 kali sholat, kalau setiap kali sholatnya 5 set, udah 25 set plank tuh Pak. Terus besoknya, Bapak bisa melakukan wall sit tadi Pak. Nah ini fotonya wall sit. Wall sit ini posisinya seperti ini. Hanya dijaga juga sama dengan plank 30 detik, istirahat 1 menit. Kemudian diulangi sampai 5 kali setiap sesudah sholat. Nah, kan gitu. Nanti lihat deh Pak, kalau sambil begitu dan mengatur pola makan, ya lama-lama gula darahnya bisa turun dan ketergantungan akan medikasinya akan berkurang. Coba deh Pak, apa salahnya? Gitu ya, nothing tulus nih Pak, kan gratis ini, gitu. Ya mentok-mentok kalau ruginya ya Bapak akan mengeluh tambah kuat aja, gitu. Ya, jadi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Pak Handi. Setuju Pak Halim. Pak Handi semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Zulfa. Selamat pagi Pak Halim, ingin bertanya, orang usia lanjut apakah wajib melakukan olahraga dan makan makanan sehat? Bagaimana jika hanya melakukan salah satunya? Apakah masih dapat mengurangi masalah penyakit? Terima kasih Pak.
The whole presentation, the whole idea Indonesia Belajar ada seminar saya adalah untuk menjalankan dua-duanya. Wajib, saya tidak akan bilang wajib, semuanya terserah masing-masing. Ya, guru tidak akan hadir apabila murid tidak siap. Ya, jadi saya tidak akan nguyup untuk bilang oh, wajib harus mutlak apa segala enggak. Saya akan lebih mengatakan silakan mau menjalankan yang mana duluan. Silakan kalau mau menjalankan dua-duanya, silakan kalau tidak mau menjalankan, silakan kalau mau pilih salah satu, ya, gitu. Tidak ada uh, pressure ya, tekanan dari saya. Tapi semua itu biasanya harus datang dari pemahaman pribadi, gitu. Mengapa tidak mau menjalankan salah satunya? Nah, kan gitu pertanyaannya. Mengapa harus nawar? Sama hidup sehat nawar. Kalau udah sakit, berani nggak nawar obat ke dokter? Nanti dokternya malah bilang, kamu kira ini pasar, kamu kira obat ini daun bawang yang bisa ditawar, digituin aja baru tahu rasa ya nanti ya. Gitu, saya bukannya mau kejam di sini, tapi balik lagi ya, semua orang ada jalannya masing-masing, silakan pilih ya, karena saya bukan penentu jalan hidup Anda. Saya cuma ibarat jendela yang tertutup di dalam ruangan yang gelap. Silakan kalau jendela itu mau dibuka supaya bisa menerangkan atau mencerahkan ruangan itu. Semoga terjawab, Bu Zulfa. Terima kasih Pak Halim, Ibu Zulfa, semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Yesi, saya akan bacakan. Coach, latihan beban bisa membangun kembali tulang yang keropos. Bagaimana penjelasan lebih detailnya? Thanks Coach. Dan untuk orang-orang yang memasuki usia lanjut, almost 60, 2 kali latihan beban dengan full body workout udah cukup ya Coach? Saya jawab yang kedua dulu. 2 kali latihan beban dengan full body workout, awalnya akan cukup. Tapi kembali lagi, tubuh akan beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan. Dengan peningkatan kemampuan berarti, sooner or later, bagian otot-otot itu, tubuh-tubuh itu, nggak bisa lagi satu sesi dilatih semua. Gitu. Bayangin dari pundak sampai ke betis, semuanya dilatih dalam satu sesi. Selasa dan Jumat misalnya. Nah, kalau kita begitu terus, nggak maju-maju. Padahal tubuh sudah bilang, mengisyaratkan, saya udah terbiasa nih ditantang di sini. Ayo dong kasih yang lebih. Lama-lama kan terasa lebih mudah kan. Nah, terasa semakin mudah, mau tidak mau harus ada progresivitas yang namanya progressive overload. Dengan peningkatan progresif latihan pada masing-masing, dari pundak sampai ke betis, berarti lama-lama akan terlalu berat untuk melatih semua otot di satu sesi. Nanti akan harus dipecah. Makanya jadi 3 hari, makanya jadi 4 hari, gitu ya. Sampai 5 hari pun masih nggak apa-apa. Yang penting sudah terbiasa dan dibangun, gitu ya. Jadi untuk pemula mau 2 kali dulu bagus, tapi jangan berhenti ya. Terbukalah pada kesempatan untuk berlatih lebih sering ya. Kemudian untuk membangun kembali tulang yang keropos, ada episode tentang osteoporosis di Indonesia Belajar. Saya sudah mempresentasikan juga. Nanti mungkin Bu Jessica, Bu Enda bisa membantu untuk mengirimkan link itu di grup lagi supaya nanti Bu Yesi bisa tonton. Yep. Atau nanti beberapa waktu ke depan kita bahas ulang untuk topik tulang ya. Oke, yep. Terima kasih Pak Halim, Ibu Yesi, semoga terjawab. Nanti kita akan kirimkan link YouTube-nya ya ke dalam grup. Yeah. Oke, ini ada beberapa komentar dari Dr. Sugih. Terima kasih Pak Halim, infonya sangat berguna dan membantu bagi kita semua. Terima kasih dokter. Ada Ibu Erlin, terima kasih Coach atas penjelasan yang sangat memberkati dan memotivasi. Salam sehat. Terima kasih Ibu Erlin, semoga bermanfaat. Oke Coach, mungkin ini untuk dapat menjadi pertanyaan terakhir ya. Biasanya itu kalau misalkan diukur, biasanya ada itu bisa terukur bahwa misalkan kita umurnya itu baru umur 25 tahun, Pak Halim. Tapi ternyata badan kita itu berumur 40 tahun. Iya. Apakah ada penjelasannya Pak Halim bagaimana bisa seperti itu? Ya, itu kan yang namanya terjadi penuaan dini. Umur kalendernya 25,
tapi umur metaboliknya atau body age-nya itu 40, yang mengisyaratkan bahwa terjadi penuaan dini pada seluler tubuh ya, bukan HP ya, bukan mobile seluler, tapi lebih kepada sel di dalam tubuhnya menua dengan cepat. Itu biasa karena terjadinya inflamasi, terjadinya berbagai hal lah ya, banyak stresor yang mempertua tubuh gitu. Itu biasa ditandai dengan pengecekan digital ya, dan biasanya pada kadar lemak. Kadar lemak yang tinggi, lemak tubuh, biasa body age-nya pasti tinggi. Kalau nanti ada visceral fat yaitu lemak organ yang tinggi, apabila terukur tinggi, biasa pasti juga akan tinggi. Kalau berat badan atau BMI-nya tinggi, body mass index tinggi, dengan kadar lemak tinggi, biasa itu akan muncul di usia metabolik yang lebih tua juga. Gitu. Dan bahkan mungkin ada di dalam microchipnya di mesin itu ada juga diberikan aturan di dalam. Kalau orang seberat ini, bone mass-nya harus sekian. Nah, kalau ternyata bone mass-nya kurang, akan dianggap sebagai penuaan dini juga. Jadi itu semua nanti akan menambah di usia metaboliknya. Bisa diturunkan? Jelas bisa. Dengan apa? Memperbaiki komposisi tubuh. Lemaknya diturunkan, ototnya dinaikkan. Kalau otot naik, tulang naik. Lemaknya turun, visceral fat turun, yang bikin skor jeleknya turun, ya otomatis akhirnya apa? Peremajaan. Metabolic age-nya diturunkan, disesuaikan lagi dengan calendar age. Ya, bahkan bisa jadi nanti si metabolic age-nya lebih muda daripada calendar age. Nah, kalau metabolic age sudah lebih rendah daripada calendar age, itu yang artinya apa? Peremajaan. Itulah yang namanya anti-aging. Dengan kita bisa begini, seiring kita makin tua calendar age-nya, body age-nya ikut aja naik dikit, tapi tetap di bawah, itulah yang namanya aging well. Gitu. Ya, semoga terjawab. Salah satu komponen aging well ada di sana. Nah, nanti matriksnya diperhatikan lagi. Itu masuk kepada si postur dan strength tadi. Gitu. Luar biasa sekali Pak Halim. Makasih. Sahabat pembelajar semoga terjawab, dan saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA group, boleh banget untuk langsung masuk karena nanti materi Pak Halim akan langsung masuk ke dalam grup, dan juga akan ada beberapa informasi tentunya di dalam grup. Jadi jangan kelewatan, langsung saja masuk ke dalam grup dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar, kita akan langsung masukkan. Luar biasa sekali Pak Halim, ternyata ini sudah jam 11 lewat, tidak lama ya Pak ya. Iya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim, ini sangat bermanfaat Ya, dan sahabat pembelajar yang lain juga sangat bermanfaat dari materi hari ini. Terima kasih sahabat pembelajar, kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam 10. Jangan lupa karena nanti temanya tentunya akan lebih menarik dari hari ini, tidak kalah menarik tentunya. Terima kasih, salam sukses selalu dan juga sehat selalu, semangat terus. Terima kasih Pak Halim. Ya, makasih Bu Jessica. Salam buat semuanya, salam buat keluarga juga. Tetap hidup sehat. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi, ya. Stay home.